Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wahyuni. Di samping kanan saya Resti Arnice dan di samping kiri saya Wahdania. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep survei epidemiologi. Mau tahu bagaimana konsep survei epidemiologi itu? Yuk disimak videonya. Survei epidemiologi. Survei teknik yang memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, peninjauan, kegiatan pengumpulan informasi yang berasal dari populasi dan sampel yang dilakukan pada waktu tertentu dan tidak secara terus-menerus. Epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Survei epidemiologi, kegiatan atau metode pengumpulan informasi yang berasal dari populasi dan sampel yang dilakukan biasanya dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara. Survei ini diadakan untuk mendapatkan gambaran tentang penyebaran penyakit atau ciri-ciri penyakit yang ada pada masyarakat atau hal lain yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Adapun tujuan dari survei epidemiologi, yang pertama, mendapatkan diagnosa status kesehatan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan penyebab dari riwayat penyakit. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada evaluasi kesehatan. Adapun langkah-langkah dari survei epidemiologi, yang pertama, menjabarkan secara jelas masalah kesehatan. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang ketiga, mengembangkan cara pengumpulan data. Yang keempat, pengorganisasian dan pelaksanaan survei. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan penanggulangan secara efektif dan efisien. Adapun sejarah perkembangan surveillance epidemiologi dimulai pada abad 14 sampai dengan abad ke-20. Pada abad 14 dan 15, sekitar tahun 1348 di Eropa terjadinya wabah penyakit pneumonia karena pes yang dikenal dengan istilah Black Death. Dilakukan deteksi terhadap penyakit tersebut. Inilah dianggap sebagai kegiatan surveillance pertama kali di Eropa. Pada abad ke-16, pencatatan kematian dan pencatatan kesakitan karena pes mulai dilakukan di beberapa kota besar di negara Eropa. Abad ke-17, pencatatan dilakukan secara sporadik atau hanya dilakukan bila ada wabah pes, di mana laporan mingguan secara ilmiah disusun oleh John Ground dan laporan yang berisi tentang jumlah kematian karena sebab tertentu. Abad ke-18, Johann Peter Franz melakukan tindakan surveillance dengan mengangkat polisi kesehatan di Jerman yang bertujuan untuk pengawasan kesehatan anak sekolah, mencegah kecelakaan, pengawasan ibu dan anak, dan pemeliharaan sanitasi, serta limbah. Pada abad ke-19, terjadinya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu William Farr yang dikenal sebagai penemu konsep surveillance secara modern. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menginterpretasikan data statistik vital. Dan yang ketiga yaitu penyebarluasan hasil dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan yang keempat yaitu penyebarluasan dilakukan media massa atau jurnal kedokteran. Selanjutnya pada abad ke-20, pemakaian konsep surveillance untuk pemantauan epidemi dan pencegahan penyakit infeksi mulai. Pada tahun 1889, Inggris Raya mengeluarkan peraturan tentang wajib lapor penyakit infeksi. Hingga saat ini, banyak sekali penyakit yang sudah harus dilapor termasuk HIV atau AIDS. Kemudian pada tahun 1000 mulai melaksanakan kegiatan surveillance berdasarkan diskusi teknik WHO. Kemudian yang terakhir pada tahun 1969 dilaksanakan seminar dan lokakada di Chilot
Ciloto dan hasilnya merekomendasikan bahwa pelaksanaan surveillance di tingkat provinsi, kabupaten, dan sampai ke tingkat kecamatan harus dilakukan. Hingga saat ini sudah dilakukan seminar dan lokakarya serta berbagai penyataan tentang surveillance kepada petugas di kabupaten maupun tingkat kecamatan, yaitu puskesmas. Keputusan Menteri Kesehatan tentang surveillance epidemiologi pertama yaitu Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1916 tahun 2003 tentang penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi kesehatan, dan yang kedua Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1170 tahun 2003 tentang penyelenggaraan surveillance epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Langkah dalam survei epidemiologi pertama yaitu pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga analisis dan interpretasi data, keempat pembuatan laporan rekomendasi, tindak lanjut dan diseminasi informasi, dan yang terakhir tindakan pencegahan dan penanggulangan. Kegunaan surveillance epidemiologi pertama, mengetahui dan melengkapi gambaran epidemiologi dari suatu penyakit. Kedua, untuk penentuan prioritas penyakit, baik untuk pengobatan maupun untuk pemberantasan. Ketiga, untuk meramalkan terjadinya wabah, KLB atau kejadian luar biasa. Dan yang terakhir, untuk menilai dan memantau pelaksanaan program pemberantasan penyakit menular dan program kesehatan lainnya. Itulah penjelasan dari kami mengenai konsep survei epidemiologi. Kami harap apa yang kami jelaskan dapat dipahami oleh semua orang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.